Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian, kita lihat sekarang ini banyak pengurus-pengurus masjid berlomba-lomba menabung uang di bank. Mereka bangga kalau masjidnya mempunyai dana yang besar sekali, sampai ratusan juta, ya, bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Nah, mereka bangga. Bahkan ketika saya pernah hadir di suatu masjid, ya, itu beli vakum masjid tersebut, harganya kalau tidak salah 3 jutaan, tapi dibeli oleh masjid itu secara kredit. Ketika itu dibaca laporan bahwasanya salah satu pengeluarannya adalah untuk bayar kredit vakum. Ketika saya dengar saldonya 160 juta, astagfirullahalazim. Dana banyak tapi sayang untuk bayar cash. Jadi pengurus masjid ini merasa bahwasanya uang masjid itu uang pribadi mereka. Ya. Mereka tidak tahu bahwasanya di dalam Islam tidak ada pahala menabung. Tidak ada pahala menabung, tidak ada pahala menabung. Yang ada itu pahala membelanjakan, menafkahkan. Jadi kalau kita sebagai pengurus masjid, kita gunakan dana masjid untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan umat. Selama Anda pengurus masjid, Anda tidak menggunakan dana masjid untuk kepentingan umat, tidak ada pahala bagi Anda. Tapi kalau Anda gunakan untuk membelanjakan, maka yang berpahala mereka-mereka yang menginfakkan dana ke masjid, dan Anda pun berpahala sebagai pengelola. Nah, dana-dana yang masuk ke dalam kas masjid itu termasuk infak mutlak. Apa arti infak mutlak? Infak mutlak itu adalah infak yang penggunaannya bebas untuk semua kebaikan. Lawannya adalah infak muqayyad, infak yang terikat, seperti umpamanya dalam tabungan kotak edaran infak itu ada tulisan untuk anak yatim piatu, maka dana ini tidak boleh digunakan kecuali untuk anak yatim piatu. Untuk rumah tahfiz, maka dana ini tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk rumah tahfiz. Kenapa? Karena orang yang menaruh duit menginfakkan di kotak itu niatnya adalah sesuai dengan merek yang ada kotak tersebut. Tapi kalau kotak infak tersebut tidak ada pengkhususan, umum saja, maka itu statusnya infak mutlak. Artinya bebas digunakan. Nah, salah satu dana yang penggunaan yang paling efektif, ya, dikeluarkan dana infak itu adalah menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu, yang memang ada bakat sebagai seorang ustadz. Ada kita lihat umpamanya ada seorang anak, ya, taat, ya, sopan, bagus, tapi dia tidak mampu, kita sekolahkan pakai dana masjid. Kita sekolahkan sampai tamat. Ya. Tidak terlalu banyak sih biaya-biaya masuk pesantren. Sekolahkan ke pesantren, bukan sekolah umum, ya. Sekolahkan di pesantren. Ya. Nanti dia akan menjadi ulama, insya Allah. Kalau dia jadi ulama, ya, sholat fardu dia, sholat sunnah dia, mengaji dia, berzikir dia, ya, mengajar dia, itu pahala bagi orang yang berinfak di masjid tersebut, dan pahala bagi pengurus masjid yang mengelola dana infak tersebut. Besar pahalanya, ya. Jadi salah satu dana efektif itu, penggunaan dana efektif untuk masjid itu adalah menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu, yang memang punya bakat, ya, ke pesantren-pesantren, supaya nanti, ya, banyak ulama-ulama yang baru yang muncul. Kalau seandainya di Indonesia ini ada 1000, lebih 1000, ya, berapa ribu masjid umpamanya, dan masing-masing masjid itu menyekolahkan anak-anak ke pesantren-pesantren, insya Allah Indonesia akan melahirkan per tahun beberapa ulama-ulama yang banyak. Tapi ingat, dalam milih pesantren jangan sembarang bere, ya. Ada pesantren-pesantren yang justru membahayakan, pesantren-pesantren yang cikal bakalnya memecah belah umat. Ya, kapan masuk
pesantren sana dia merasa dirinya paling benar sendiri, paling suci sendiri. Itu sifat iblis itu. Ya merasa benar sendiri. Ciri-cirinya biasanya pesantren ini menjual kata-kata sunnah, salafus soleh, ya. Dan kalau melihat orang yang tidak sama dengan mereka dikatakan bid'ah. Nah ini ciri pesantren itu. Kalau pesantren ini jangan Anda masukkan. Jangan masukkan anak di pesantren ini. Jangan Anda menyekolahkan orang di pesantren ini. Kenapa? Nanti kalau dia tamat dia akan menjadi duri bagi umat Islam. Dia tidak bisa melihat perbedaan dalam Islam. Padahal perbedaan dalam Islam sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi saran saya kepada pengurus masjid, gunakanlah dana umat ini, ya salah satunya, ya untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, yang dia memang anak-anak yang berbakat dan ada sifat untuk menjadi seorang ulama umpamanya, maka kita sekolahkan ke pesantren. Ya, kita sekolahkan mereka ke pesantren. Jadi masing-masing masjid itu menggunakan dana tersebut untuk menyekolahkan anak-anak ke pesantren. Mudah-mudahan dengan program ini, ya, maka Indonesia nanti akan banyak para ulama yang istiqomah, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah ada andil dalam kebaikan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.